perkembangan profesi ini sangat pesat. Semangat untuk mengembangkan profesi itu tertanam dari awal ketika saya memasuki perguruan tinggi. Jadi kiprah saya di profesi ini diawali karena saya mendapat motivasi yang baik dari para dosen, lingkungan yang membuka mata dan pikiran saya, sehingga kemudian saya berupaya untuk memastikan saya bisa meraih kesempatan tak terbatas dan berkontribusi untuk pengembangan profesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang ini kita sudah bersama dengan Eli Zarni, akuntansi 94, sekarang sebagai Direktur IAI. Duka-dukanya saat kuliah, kisahnya sejak lulus sampai dengan sekarang akan di-sharing. Dengarkan bersama, silakan Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih UAI atas kesempatan yang telah diberikan sehingga pada hari ini kita bisa berkomunikasi untuk sharing pengalaman, memotivasi adik-adik mahasiswa jurusan akuntansi atau berbagi informasi kepada para alumni dari Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Eli Zarni Husin, Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia. Tentunya para mahasiswa akuntansi dan para alumni yang sudah berkiprah pada profesi masing-masing harus mengenal Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi IAI adalah asosiasi profesi yang menaungi akuntan di seluruh Indonesia. Ini memiliki tanggung jawab untuk menyusun standar akuntansi keuangan, lalu kemudian mengembangkan profesi akuntansi secara keseluruhan. Saya masih mengingat bahwa perjalanan saya di profesi ini tidak akan berhasil tanpa jasa dari para dosen-dosen yang pada masa awal perkuliahan telah memberi inspirasi kepada saya. Mereka menunjukkan bahwa perkembangan profesi ini sangat pesat dan ada satu asosiasi profesi tempat berhimpunnya seluruh akuntan. Dulu waktu masih muda, kecil-kecil mahasiswa dulu, saya terbiasa untuk mendapat update perkembangan profesi melalui majalah Akuntan Indonesia. Dulu namanya Media Akuntansi. Jadi sering mampir ke perpustakaan untuk membaca buku SAK yang tebalnya segini dulu, lalu kemudian berupaya untuk mendapatkan informasi terkini. Saya juga membantu ketika IAI wilayah di Sumatera Selatan ada kegiatan, dan kemudian semangat untuk mengembangkan profesi itu tertanam dari awal ketika saya memasuki perguruan tinggi. Jadi kiprah saya di profesi ini diawali karena saya mendapat motivasi yang baik dari para dosen, lingkungan yang membuka mata dan pikiran saya, sehingga kemudian saya berupaya untuk memastikan saya bisa meraih kesempatan tak terbatas dan berkontribusi untuk pengembangan profesi ini. Karir saya di IAI sebenarnya berawal dari proses tidak hanya karena aktif dalam kepanitiaan, tapi juga ketika saya mengikuti beberapa lomba karya tulis ilmiah yang dalam karya tersebut saya kemudian berupaya untuk memikirkan kira-kira kontribusi apa yang bisa diberikan oleh seorang mahasiswa akuntansi. Jadi suka dukanya pada masa itu adalah kita sebagai orang dari daerah berupaya untuk ikut serta memikirkan apa yang terbaik untuk profesi dan kemudian mewujudkannya untuk kemudian menjadi satu jenjang karir yang sampai dengan puluhan tahun sekarang kiprah itu bisa saya lanjutkan di Ikatan Akuntan Indonesia. Menarik sekali tadi tahu kalau Eli udah terinspirasi sejak awal-awal kuliah ya, karena beda banget sama aku dulu. Kuliah tuh cuma kuliah, rumah, ngajar les, kuliah, rumah, ngajar les gitu. Jadi nggak pernah kebayang sejak awal nanti kalau lulus mau jadi apa gitu. Terus juga kurang gaul. Jadi nggak ikut organisasi. Jadi lihat Eli dengan dari awal sudah terinspirasi itu rasanya cukup membuka ini ya, membuka mata. Oh ya dulu tuh sebetulnya banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Nah ini nanti dicontoh oleh adik-adik kan. Jadi boleh nggak Eli ceritain setelah lulus itu apakah terus berlanjut langsung ke IAI atau kemana dulu? Boleh ceritain? Ya, kalau boleh share, sebelum bekerja di Ikatan Akuntan Indonesia sebagai seorang mahasiswa, saya berupaya untuk memastikan kita memiliki nilai tambah dan siap untuk bekerja. Impiannya dulu memang bekerja di Jakarta.
karena kita merasa sebagai orang daerah, kalau ini boleh balik kembali ketika zaman kuliah ya UAI, saya berupaya untuk memastikan kita bisa melengkapi dengan segala prestasi, IPK yang tinggi, kemudian aktif dalam banyak kegiatan, dan memastikan bahwa mental kita adalah mental orang yang siap untuk bekerja di luar kota. Jadi sebelum bekerja di Ikatan Akuntan Indonesia, menjelang akhir perkuliahan ada program khusus dari satu BUMN yang memang merekrut mahasiswa berprestasi untuk langsung diterima bekerja. Waktu itu bukan magang, jadi memang persiapan untuk kemudian bisa menjadi karyawan tetap di BUMN ini. Jadi saya dan beberapa teman dari angkatan 94 dan ada anak 93 yang kemudian diproses untuk diajukan ke Jiwasraya. Jadi jaminan untuk bekerja di BUMN ini sudah didapatkan karena memang untuk diterima adalah orang yang memiliki prestasi. Nah, kemudian saya mengikuti lomba karya tulis yang dilaksanakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, mendapat juara ketiga waktu itu dan diundang ke Jakarta. Jadi ketika bertemu dengan para pengurus, merasakan kemegahan dari profesi ini, saya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Jiwasraya untuk memilih melamar bekerja di IAI. Jadi bekerja di IAI start dari posisi yang sangat basic, mulai dari mengurusi akuntansi dan keuangan, kemudian dalam perjalanannya mengurusi proses pengembangan pendidikan, sampai kemudian dalam posisi seperti sekarang. Jadi kalau dulu waktu zaman mahasiswa, kesempatannya adalah kesempatan untuk melihat dunia, melihat Indonesia. Pada waktu itu ketika saya mengikuti lomba, saya mendapat kesempatan untuk berkompetisi dengan tempat lomba berada di Aceh. Bisa naik pesawat, bisa mengikuti lomba yang dilaksanakan di Lampung, dilaksanakan di Semarang, Bali, Jakarta. Jadi kesempatan untuk melihat dunia atau Indonesia yang lebih luas saya dapatkan. Dan begitu bekerja di IAI, kesempatan ini benar-benar untuk melihat dunia. Karena dengan bekerja di Ikatan Akuntan Indonesia, aktivitas IAI pada forum regional di ASEAN Federation of Accountants membuat saya bisa mengunjungi dan berkontribusi untuk di level ASEAN. Begitupun sebagai anggota dari International Federation of Accountants, beberapa pertemuan profesi dilaksanakan di negara lain. Jadi kesempatan untuk memastikan bahwa orang daerah seperti kita ini juga bisa eksis di kancah regional atau internasional, kemudian bisa diwujudkan. Saya ingin menekankan bahwa proses untuk membekali diri ini sangat penting dengan berupaya untuk membiasakan diri mengalami bagaimana bekerja yang seutuhnya sejak dari mahasiswa. Jadi mestinya adik-adik mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan untuk magang, bisa memilih kantor akuntan publik, BUMN misalnya. Apalagi sekarang kita sudah mendengar yang namanya konsep kampus merdeka. Jadi masing-masing perguruan tinggi mestinya juga bisa membangun network yang sangat erat dengan dunia industri atau dunia usaha, sehingga para mahasiswa akhirnya sudah bisa mendapatkan pengalaman bekerja sejak dari semester akhir mereka di perkuliahan. Jadi kesempatan tak terbatas ini bisa kita peroleh untuk memastikan seorang mahasiswa punya mental, punya bekal, pengalaman bagaimana bekerja yang seutuhnya. Karena kalau kita bicara persaingan dalam dunia yang penuh dinamika seperti sekarang sangat luar biasa. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri dari sekarang, maka kita akan tertinggal. Persaingan sudah sangat luar biasa. Perkembangan teknologi sudah sangat canggih. Jadi semua dinamika ini harus diantisipasi sedini mungkin. Kita bicara persaingan yang membuat setiap orang harus bisa lebih unggul dibanding dengan yang lainnya. Dan itu yang saya lakukan. Jadi saya berupaya untuk memastikan sebagai seorang anak daerah, kita juga bisa berkontribusi, bisa memastikan profesionalisme kita dan berupaya maksimal. Dan kalau konteks saya sekarang adalah demi profesi yang lebih jaya, demi Indonesia yang lebih baik, karena keterlibatan profesi sampai dengan seluruh unsur sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dalam konteks yang sangat luas bahwa tidak ada sumber daya ekonomi yang tidak melibatkan profesi akuntan. Jadi kesempatan itu sangat luar biasa. Kalau tadi dari sejak awal mulai menulis karya ilmiah itu kapan? Saya menulis sejak tahun 97 UAI. Jadi sungguh berterima kasih bahwa lingkungan di Fakultas Ekonomi sungguh kondusif karena kakak tingkat kita juga memberi motivasi dan inspirasi untuk membuat para mahasiswa ini mencurahkan pikirannya melalui suatu karya tulis. Ada pelatihan yang dilaksanakan
oleh Senat waktu itu. Jadi melalui majalah kinerja misalnya kita diberi pelatihan sehingga bagaimana cara menulis, metodologi yang baik, cara presentasi itu bisa diikuti melalui proses pelatihan di kegiatan kampus. Nah, bagaimana mengemukakan pendapat itu adalah satu hal yang sangat penting ketika kita bekerja. Bagaimana kita berinisiatif, kreatif, kemudian mencurahkan semua ide, satu terobosan. Itu adalah hal yang penting yang kemudian disajikan melalui satu tulisan. IAI sendiri misalnya, seperti sekarang kita berupaya untuk melaksanakan satu pertemuan secara rutin. Ada forum yang namanya Simposium Nasional Akuntansi, jadi itu bisa diikuti oleh para dosen atau mahasiswa pada kompetisi paper yang dilaksanakan oleh IAI dan beragam kegiatan yang sebenarnya mengasah kemampuan untuk berupaya membuat seorang calon akuntan atau akuntan profesional itu bisa mengemukakan pendapat dengan baik melalui satu tulisan. Dan biasanya ada proses presentasi yang juga menjadi bekal bagi kita untuk mengasah kepemimpinan kita dengan mengemukakan satu pendapat. Eli, kalau tadi kita menulis karya ilmiah, apa itu dari diri sendiri atau ada dosen pembimbing? Oh iya, pasti ada dosen pembimbing yang membantu. Jadi pada lomba karya tulis ilmiah wilayah Sumatera dan DKI misalnya, saya dibimbing oleh Ibu Kencana Dewi, juga ada Kak Imut misalnya. Nah, pada saat kompetisi berlangsung, biasanya mahasiswa boleh didampingi oleh dosen pembimbing. Jadi dulu pernah pelaksanaan lomba dilaksanakan di Aceh dalam masa kabut asap. Kita tidak bisa naik pesawat. Terpaksalah nih naik bus perjalanan 2 hari 1 malam dilakukan dan support dari para dosen ini sungguh membantu. Karena bayangkan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa belum pernah ke satu daerah dan kemudian ada dosen pembimbing yang memberi motivasi, memberi masukan sehingga pada saat presentasi kalau ternyata ada yang harus kita sempurnakan dari paper kita juga bisa kita lakukan. Jadi pasti ada kontribusi dari dosen pembimbing dan saya berharap proses itu mestinya masih bisa berlanjut sampai dengan sekarang. Bagaimana para dosen kita ini juga bisa memberi motivasi, inspirasi sehingga mahasiswa akuntansi dari Unsri juga bisa ada yang menjadi pemenang dalam satu lomba karya tulis dari level Sumatera DKI sampai dengan level nasional. Bahkan sampai regional kalau kita bicara sekarang atau internasional. Ya. Harusnya sekarang makin banyak ya kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti untuk memperkaya diri ya. Jadi skill kita juga ditempa sejak kuliah ya. Eli, kalau tadi karya tulis ilmiah itu diikuti oleh seluruh mahasiswa dari fakultas lain, berarti itu juga menambah jaringan ya, network ya? Ya, betul Yuayi. Jadi kegiatan yang lomba karya tulis ini dulu yang saya ikuti itu adalah berjenjang. Jadi mulai dari level Sumatera plus wilayah DKI. Jadi artinya kita akan bertemu dengan mahasiswa yang berada di seluruh Sumatera ditambah dengan DKI Jakarta. Dan kemudian kalau sudah menjadi pemenang pada level Sumatera plus DKI, kemudian akan dikompetisikan pada level nasional. Jadi pada momen ini kita bisa mendapatkan network jejaring dengan seluruh mahasiswa mulai dari level Sumatera sampai dengan di level provinsi. Ini sampai dengan saat ini kami masih menjalin komunikasi dengan para mahasiswa yang merupakan finalis dari mahasiswa berprestasi utama. Jadi tahun 98 dulu kita dipilih 15 orang finalis tingkat nasional. Jadi interaksi masing-masing perwakilan tingkat provinsi ini berlanjut sampai dengan sekarang. Lalu kemudian tidak hanya network, tapi kita juga bisa berkontribusi atau sharing atas kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi. Setiap tahun biasanya memang ada acara rutin yang dilaksanakan, pertemuan dari seluruh mahasiswa ini. Tradisi ini yang kami di IAI sekarang coba lanjutkan. Jadi ada yang namanya Simposium Nasional Mahasiswa Akuntansi. Mahasiswa itu menulis makalah atau paper, kemudian dipresentasikan. Ada panelis dari perguruan tinggi lain yang bisa mendebat. Dan proses ini menjadi proses yang merupakan kontribusi dari mahasiswa atas perkembangan yang terjadi. Jadi akhirnya network terbuka. Tidak hanya zaman kita mahasiswa bisa
bisa saling berbagi, tapi juga sampai dengan sekarang ketika kita sudah menjadi seorang akuntan profesional, kita masih bisa menjalin komunikasi bertemu dengan teman-teman dari beberapa perguruan tinggi lainnya. Setelah tamat kuliah, Eli memang memilih untuk menekuni profesi di IAI. Kalau yang lain boleh dimanapun ya. Jadi yang pemenang karya tulis ilmiah itu mencari jalannya sendiri-sendiri ya. Jadi nggak ada penempatan kayak ikatan dinas atau reward yang mereka dapat nanti penempatan sini nggak ada ya. Tetap mereka harus mencari tempat sendiri ya. Kalau mereka mengikuti lomba, memang tidak ada seperti pola ikatan dinas. Hanya kita ingin memastikan bahwa kalau kita sudah dari awal sudah memiliki prestasi, kita tentu tidak akan khawatir dengan kesempatan untuk beraktivitas di dunia usaha atau dunia industri. Jadi ini kelebihan kalau kita dari awal sudah memastikan diri, kita sebagai seorang mahasiswa memiliki banyak prestasi. Kita bisa menentukan kesuksesan kita sendiri, meraih peluang tak terbatas, dan yakinlah bahwa para perusahaan, kantor akuntan publik, BUMN, itu dia akan mencari orang yang terbaik, orang yang punya prestasi, punya inisiatif, punya kemampuan soft skill yang luar biasa. Jadi kalau dari mahasiswa sudah mengasah diri, kita tentu jangan khawatir dengan profesi kita sebagai seorang akuntan profesional, itu sangat banyak yang bisa kita pilih. Mau menjadi seorang akuntan publik, akuntan sektor publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintahan, atau akuntan pajak, akuntan syariah, banyak sekali peluang kita untuk berkontribusi. Kita bicara bahwa unit-unit yang ada di Indonesia ini, UMKM, semua entitas itu lebih dari 66 entitas yang memerlukan jasa seorang akuntan profesional. Jadi artinya kesempatan untuk beraktivitas di dunia usaha atau industri ini adalah kesempatan yang bisa kita peroleh ketika kita sudah siap, ketika kita memiliki prestasi, ketika kita sudah memastikan bahwa kita adalah orang yang memiliki kompetensi, siap untuk bersaing. Ya, betul-betul. Eli, kalau IAI ini sendiri kan Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau misalnya nih setelah melihat video ini terus baru terinspirasi, oh ya nggak ada kata terlambat untuk memulai, itu syarat untuk menjadi anggota IAI itu apa? Ya, sekarang saya cerita tentang Ikatan Akuntan Indonesia ya, UI. Anggota IAI itu ada 3 jenis. Jadi mulai dari anggota muda. Anggota muda ini bisa diikuti oleh mahasiswa aktif, baik itu mahasiswa jurusan akuntansi atau jurusan pendidikan akuntansi di jenjang D4 atau S1. Lalu kemudian yang kedua adalah anggota madya. Anggota madya ini adalah mereka yang merupakan lulusan dari pendidikan akuntansi atau jurusan akuntansi tadi, lulusan D4 atau S1, atau mereka yang merupakan pemegang sertifikasi yang telah memiliki saling pengakuan dengan IAI. Nah, sementara yang utama itu adalah anggota utama. Ini syaratnya mereka harus memiliki Chartered Accountant Indonesia dan memiliki register negara akuntan. Mereka harus punya pengalaman kerja dan siap untuk memastikan diri menjaga kompetensinya melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan. Nah, untuk menjadi anggota IAI sekarang semua dilakukan secara online. Jadi kami mengembangkan yang namanya IAI Launch. Semua orang yang ingin menjadi anggota IAI bisa masuk ke website IAI, mengakses IAI Launch, mengisi seluruh dokumen, membayar uang pangkal dan iuran, lalu kemudian bisa mendapatkan semua benefit sebagai seorang anggota IAI. Benefit pertama sebagai seorang anggota IAI adalah bergabung dalam komunitas profesional. Identitas profesionalisme seseorang akuntan itu bisa diakui kalau dia sudah bergabung dalam komunitas profesinya. Kenapa? Karena melalui IAI kita pastikan seorang akuntan itu memiliki kompetensi yang sesuai, baik itu melalui sertifikasi atau kalau dia sudah punya sertifikasi dia akan dijaga kompetensinya melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan. Dijaga supaya mereka disiplin mematuhi kode etik dan standar profesi. Lalu kemudian kita pastikan mereka selalu mendapat update perkembangan terkini profesi.
Nah, dengan menjadi anggota IAI, sekarang semua anggota itu bisa mengakses standar akuntansi keuangan melalui aplikasi SAK online. Jadi sekarang dalam genggaman, tidak perlu membawa bukunya lagi, karena kalau ada SAK yang harus kita pahami, kita ketahui, kita tinggal mengakses melalui SAK online. Lalu kemudian para anggota juga berkesempatan mengikuti free pelatihan yang dilaksanakan oleh IAI, public hearing, berkontribusi atas semua proses yang dilaksanakan, dan kegiatan yang kita laksanakan juga punya banyak network. Contoh misalnya network yang paling terbuka bagi seorang akuntan profesional anggota utama IAI adalah sebagai anggota dari Chartered Accountant Worldwide. IAI menyatakan masing-masing anggota itu bisa memuat statusnya sebagai member dari CAW Network, sebagai member yang bisa menggunakan designasi profesi Chartered Accountant. Jadi kita bisa terhubung dengan seluruh anggota sedunia yang memiliki sebutan sebagai akuntan profesional pemegang sebutan Chartered Accountant. Jadi ini kesempatan tak terbatas untuk membangun komunikasi pada level dunia, karena IAI adalah anggota dari Chartered Accountant Worldwide. Oh, aduh seneng banget, ini juga jadi membuka wawasan. Kirain udah terlambat nih mau join IAI. Eli, ini pasti akan menambah wawasan buat kita semua ya, baik yang mahasiswa lama atau mahasiswa baru yang selama ini akhirnya nggak menekuni bidang akuntansi, itu masih bisa bergabung dan mendapat update tentang ilmu dan profesi akuntan ya. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan adalah sebagai pemegang Chartered Accountant Indonesia, para akuntan anggota IAI ini bisa mengajukan diri untuk menjadi akuntan yang memiliki izin kantor jasa akuntan. Jadi dia berproses untuk mendapatkan izin sebagai akuntan berpraktik, lalu kemudian mengajukan untuk bisa membuka kantor sendiri, kantor jasa akuntan. Jadi bayangkan nanti kalau sudah lulus, kemudian sudah punya pengalaman kerja minimum 3 tahun, punya chartered accountant, akhirnya bisa menjadi trusted advisor, punya kantor sendiri, perorangan atau kita berpartner dengan yang lain untuk membuka kantor jasa akuntan. Dalam posisi seperti ini, kita memastikan diri kita ingin menjadi akuntan dengan status sebagai satu profesi yang lukratif, kaya. Kita bisa berpotensi untuk membuka kantor sendiri. Jadi semua kesempatan tak terbatas itu bisa dilakukan kalau seseorang menyandang sebutan sebagai seorang akuntan profesional. Aduh seneng banget ini, mungkin ini informasi yang terlewat mungkin ya oleh sebagian mahasiswa. Jadi sebenarnya adik-adik mahasiswa yang baru mau lulus juga udah punya gambaran, oh ya ternyata dunia kerja itu nggak hanya menjadi karyawan dan menempuh karir sebagai karyawan, tapi juga bisa jadi pengusaha, yaitu buka kantor akuntan sendiri. Mungkin nggak terbayang buka kantor akuntan tuh mesti susah ya, ikut dulu sebagai associate, terus sebagai apa lagi, terus pengalamannya mesti banyak. Jadi ikutin aja sebetulnya petunjuk yang ada di syarat-syarat di IAI ya. Ya UAI, syarat untuk menjadi akuntan berpraktik itu dia yang pertama pastinya seperti saya sampaikan tadi harus memiliki sertifikat Chartered Accountant Indonesia. Jadi pengajuan dilakukan melalui IAI, artinya mereka harus terdaftar sebagai anggota IAI, diberi rekomendasi oleh IAI, karena mereka memang nanti harus melalui satu proses dibekali terlebih dahulu. Jadi ada pre-application training yang dilaksanakan oleh IAI untuk memastikan para akuntan ini memahami bagaimana menyusun standar pengendalian mutu ketika mereka membuka kantor jasa akuntan. Ada proses pembekalan yang dilakukan, lalu kemudian kalau mereka sudah mendapat izin, nanti juga ada pendidikan profesional berkelanjutan yang wajib harus mereka ikuti. Ada substance yang terkait dengan regulasi, standar profesi, lalu kemudian ya sesuai dengan standar IAI. Jadi memang ada ketentuan lebih lanjut untuk memastikan mereka ketika memberikan jasanya itu sesuai dengan standar profesi dan kode etik dari Ikatan Akuntan Indonesia. Alhamdulillah. Mengenai wadah yang lagi kita bangun ini adalah komunikasi alumni senior dengan junior.
tentu ke depannya kita akan makin banyak menggali hubungan ini bentuknya akan menjadi gimana adalah tujuannya untuk mengakrabkan. Jadi kita komunikasi ke junior, junior juga komunikasi ke kita. Nah, bersedia nggak kira-kira nanti kalau kita bikinkan program webinar, karena kan memang sekarang lebih fleksibel, hanya bersedia nanti kita jadwalkan atau memang ada dari IAI itu jadwal untuk ke kampus? Oh, boleh banget yuk. Jadi silahkan adik-adik mahasiswa itu menghubungi saya atau menghubungi IAI, baik itu di wilayah ataupun kami di pusat. IAI juga punya knowledge center yang tersebar di beberapa lokasi, jadi itu adalah miniaturnya IAI untuk melayani keanggotaan, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Setiap tahun IAI juga secara khusus untuk para mahasiswa itu melaksanakan Aspiring Professional Accountant Festival. Jadi rangkaian acaranya sangat banyak, sangat ada variasi. Jadi misalnya kita ada kegiatan kompetisi bisnis. Jadi mahasiswa dalam bahasa Inggris dia diminta untuk menyelesaikan satu kasus, presentasi, lalu kemudian kalau dia menjadi pemenang dia akan mendapatkan hadiah. Juga ada lomba nasional Award, National Aspiring Professional Accountant Festival. Jadi mahasiswa berprestasi utama khusus untuk jurusan akuntansi. Tahun ini kita juga tambahkan dengan lomba video hima. Jadi anak-anak IMA nih bisa menyusun video yang menceritakan kreativitas atau video edukasi profesi yang kemudian bisa kita sebarkan sebagai materi pembelajaran kepada publik. Juga ada career fair virtual. Jadi nanti kesempatan untuk bekerja bisa difasilitasi. Ada seleksi beasiswa CA misalnya. Jadi mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini bisa mengikuti kalau mereka sudah memiliki IPK di atas 3 dengan kemampuan bahasa Inggris yang memadai karena soalnya dalam bahasa Inggris. Nah, IAI juga biasanya ada program IAI Goes to Campus. Kalau kita dalam masa normal, biasanya di IAI kita menerima kunjungan mahasiswa itu 2-3 kampus paling tidak dalam setiap bulan, kadang lebih. Nah, kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa jurusan akuntansi melalui hima untuk datang ke IAI berkunjung atau sekarang berarti dalam kondisi secara virtual atau mengundang IAI. Jadi juga ada IAI wilayah Sumatera Selatan yang bisa diminta untuk sharing perkembangan profesi atau kami-kami di pusat. Karena saya di manajemen eksekutif ini memfasilitasi teknis operasional tidak hanya Dewan Pengurus Nasional tapi seluruh badan-badan yang ada di IAI. Artinya komunikasi yang bisa dilakukan tidak hanya untuk aktivitas pengembangan profesi, tapi kalau kita bicara yang terkait dengan pengembangan SAK, ada komite etika, ada Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan misalnya, ada kompartemen-kompartemen yang bisa dimintai untuk memberi sharing informasi perkembangan terkini. Kita punya banyak kompartemen. Jadi aktivitas sesuai dengan bidang keilmuan juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh adik-adik mahasiswa akuntansi. Oke. Aduh, seneng banget infonya banyak banget. Saya secara pribadi itu amazed ya. Oh ya ternyata ada IAI. Oke. Senang sekali. Ada lagi yang Eli mau sampaikan? Ya, penutup ya UAI, ini khusus untuk adik-adik mahasiswa akuntansi. Jadi dalam menghadapi situasi penuh dinamika seperti sekarang, ada tren teknologi informasi, ada tren yang terkait dengan pendidikan, sumber daya manusia, kemudian tren regulasi yang sangat luar biasa. Setiap orang itu harus bisa menyiapkan diri secara maksimal sejak mereka menjadi mahasiswa. Nah, paling tidak ada 6 yang harus mereka persiapkan. Tentu yang pertama saya ingin berharap bahwa adik-adik mahasiswa akuntansi ini bisa menyiapkan diri mereka untuk mencapai level akademik tertinggi melalui IPK yang terbaik yang mereka bisa dapatkan. Lalu kemudian itu artinya mereka akan menyerap semua ilmu yang diberikan oleh dosen, memastikan mereka menguasai semua materi yang diberikan sehingga mereka mencapai level akademik tertinggi. Yang kedua, saya berharap adik-adik mahasiswa ini bisa melengkapi nilai tambah mereka dengan suatu sertifikasi profesi. Ketika mereka mahasiswa, ada sertifikat lain yang bisa mereka dapatkan. Misalnya sertifikat brevet pajak,
Atau kalau di level foundation IAI untuk adik-adik mahasiswa itu ada yang namanya sertifikat untuk level keahlian akuntansi dasar atau Certified in Finance, Accounting and Business level foundationnya CA. Jadi upayakan ketika masih mahasiswa mereka juga memiliki sertifikat yang bisa mereka peroleh pada saat masih mahasiswa, atau mereka menyiapkan diri mereka sesudah tamat akan langsung berupaya untuk memperoleh sertifikat profesi. Jadi itu adalah hal kedua yang menurut saya perlu dipersiapkan sedari dini. Nah, yang ketiga, pastikan adik-adik mahasiswa ini berupaya untuk menguasai bahasa asing. Karena kita bicara sekarang kalau mau go global ya harus punya kemampuan di bahasa asing. Yang keempat adalah berupaya untuk melengkapi diri dengan membangun network. Jadi ikutlah kegiatan keorganisasian, jalinlah komunikasi, karena melalui kegiatan keorganisasian kalian akan belajar leadership, kalian akan belajar untuk mengorganize sesuatu, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah. Jadi melengkapi diri dengan soft skill. Ini adalah hal kelima yang mestinya mereka pastikan dari mahasiswa itu sudah dipersiapkan. Menguasai soft skill. Ini hal yang tidak bisa kita hindari, karena kalau kalian ingin bekerja untuk mendapat peluang tak terbatas, orang akan melihat sejauh mana kita memiliki soft skill yang baik, kepribadian yang baik, berupaya untuk memastikan bisa eksis. Nah, itu menjadi nomor 6. Karena kita bicara mental, kita harus punya mental untuk menjadi seorang pemenang, orang yang bisa eksis menguasai perubahan. Jadi IAI sendiri memiliki program Prakarsa 6.1 namanya, menguasai perubahan, menyiapkan masa depan. Sangat penting bagi adik-adik mahasiswa untuk memahami situasi yang sudah berubah, persaingan yang sudah sangat tinggi, dan mereka tidak akan bisa berhasil kalau tidak bisa melengkapi diri dengan nilai tambah mereka masing-masing. Kita bicara dalam lingkup terkecil, kita akan bersaing dengan semua teman-teman satu kelas, satu angkatan, satu fakultas, satu perguruan tinggi, satu provinsi, satu Indonesia. Dan kita kalau ingin go global, kita harus menguasai bahwa kita merupakan orang yang sudah siap dengan segala persenjataan. Jadi kita harus memastikan bisa menentukan kesuksesan masing-masing, karena kita ingin meraih kesempatan tak terbatas. Kita ingin memberikan masa depan yang cerah, memberi kebanggaan kepada orang tua, dan memastikan bahwa tidak ada yang sia-sia dari proses perkuliahan yang sudah dilakukan. Karena kita ingin berhasil, kita ingin mendapatkan pendidikan lebih, kita ingin mendapatkan promosi di perusahaan atau entitas apapun dunia yang usaha nanti yang akan ditemui. Dan yakinlah bahwa dengan mengingat bahwa kita punya orang tua yang ingin kita menjadi orang yang berhasil, kalian akan memastikan bahwa niat untuk menjadi orang yang sukses itu bisa dipersiapkan dari dini. Jadi itu pesan saya supaya adik-adik mahasiswa bisa berhasil dengan masa depan yang lebih cerah, supaya mereka bisa melengkapi diri sejak dari mahasiswa. Persiapan sedini mungkin harus dilakukan, karena mimpi setiap orang itu tidak terbatas. Jadi kita harus memastikan mimpi itu bisa kita raih. Jadi silahkan pastikan bisa menentukan kesuksesan mulai dari mahasiswa sudah kita persiapkan. Aduh, lengkap banget istilahnya, ini bincang-bincang kita ini daging semua. Jadi banyak banget ilmu yang bisa adik-adik dapat, info-info yang berguna untuk kami-kami yang udah alumni. Harapannya semua pesan yang telah disampaikan oleh Eli tadi itu bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk adik-adik semua. Sekian bincang kita, Eli, terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih UAI. Sukses selalu untuk Hima Akuntansi FI Unsri. Sukses untuk para dosen, sukses untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye UAI.